di antara keduanya. Oke. Sebenarnya gini ya, anak-anak dan Bapak Ibu guru semua. Apalagi kita di SMK Farmasi ya, yang notabene bergerak di bidang kesehatan. Jadi mengenai suatu produk itu kita harus jeli, mulai dari nomor izin edar, ED, terus kandungannya, kayak gitu. Berbahaya nggak buat tubuh kita? Apalagi untuk produk-produk yang masuk ke tubuh kita ya. Nah, kira-kira Bu Lina, kalau dari pembukaan yang disampaikan sama Pak Joko tadi, katanya Pak Joko, ada alumni kita yang sudah punya usaha, sudah moncer kemana-mana, cuannya udah banyak, terus produknya sudah ada izin edarnya. Siapa itu? Itu siapa? Tolong dikeluarkan Bu Lina. Mana orangnya mana? Cepet ambil. Sana dari sana. Itu kemana sih? Sini. Itu dia sebelah sana, kamera. Nah, ini. Ya. Ini kakak kelas ya. Ini adik kelas saya ini. Tapi beda dekade. Ya, begitu lah. Kalau di sini jangan panggil ibu. Iya, kakak. Oh, kakak. Ya. Oke. Kakak Rosa. Silahkan diperkenalkan diri. Siapa tahu habis ini follower IG-nya makin naik. Ya. Mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, akun IG, status. Hari lahirnya apa? Enggak usah. Silakan. Nama lengkap. Perkenalkan adik-adik atau panggilnya apa ya? Teman-teman aja ya, Kak? Ya, teman-teman aja ya. Oke. Nama saya Rosalia, saya alumni dari SMK Farmasi Nasional angkatan 52. Agak jelas. Tanggal lahir saya nanti kalau ulang tahun mungkin dikasih kado atau gimana ya Bu? Kenapa harus buka ya Bu? Tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Masih ada harganya Bu. Oh iya toh. Oh ya Allah. Ya kurang lebih saya masih umur 17 plus lah. Ya belum sampai 30 pokoknya ya. Saya juga 15. Iya. Yang lalu. Tapi masih single. Boleh nanti ke DM saya. Terus apa lagi sudah ya Bu? Sekarang ngapain? Saat ini saya baru ini di SMK Farmasi semua. Kegiatan sehari-harinya apa? Baru mengembangkan usaha rintisan. Bergeraknya tadi bagian produk kesehatan sehari-hari, tetapi izinnya masuk ke izin edar kosmetik. Oh, masuk ya. Jadi semacam untuk industri itu terbagi beberapa kelas. Jadi semacam untuk PKRT ada sendiri, itu ada sendiri, izin makanan ada sendiri, sama izin obat tradisional, semacam beberapa kelas. Nah, untuk handshop itu bisa masuk ke izin kosmetik, harus ke PKRT. Ada juga yang handshop itu yang izinnya PKRT. Handshop itu masuk ke PKRT, PKRT bisa maksudnya kosmetik. Jadi kalau dibilang industri kosmetik itu tidak berarti hanya untuk bedak, make up yang tidak. Dengan saya kan kalau kosmetik ya kayak bulan juga. Oh iya, Ales gitu. Masuk sih. Ya. Minyak rambut itu termasuk. Kalau cuma lihat profilnya gini nggak meyakinkan ya Bu Lina ya. Coba kita cek ya. Adik-adik loh, kok saya jadi adik-adik ya. Anak-anak, kita cek dulu, bener nggak sih Kak Rosa ini punya company yang namanya Eros. Nah, di sini Pak Uya sudah nyiapin company profile. Ya, sudah di-share belum? Nah, ini silahkan dicek nih.
jam 1. Ya. Waduh, pria sekali. Ternyata beneran ya. Nggak usah tegang gitu. Ini kamu nggak niron tuh ini. Kayaknya ya dirun. Yang dirun undang-undang. Oh iya pasti. Jadi udah ada gambaran sekilas ya, teman-teman. Kalau Mbak Rosa, Kak Rosa ini benar-benar punya produknya. Nah, nanti di akhir segmen ada giveaway ya Kak ya. Nanti kalian harus pantengin terus. Kira-kira kalau yang penting itu dicatat coba. Nah, lumayan loh dapat giveaway. Mungkin parcel senilai 5 juta atau produk ya. Oh iya. Oke, gini. Kalau ada yang tanya, Kak Rosa itu apa beneran sih alumni dari SMK Farmasi Nasional Surakarta? Wajahnya tidak membuktikan kalau saya anak farmasi. Oh, iya. Boleh ditampilkan foto yang Loh. Ini aib dulu atau coba zaman sekolah Pak, zaman sekolah apa? Kali ini kamu minta. Iya, aibnya kalau kita ditampilin. Nah, ini ada logonya kan Pak, enggak? Atau logonya udah berubah? Tuh, biar pada tahu Kak, beneran nggak sih? Kok saya sekolahnya kok seperti itu? Nah ini, coba di zoom. Sahabatnya kelihatan berapa Pak? Ini ada logo SMK Farmasinya enggak? Wah, dia pakai apa enggak? Ikat pinggang enggak? Coba kasih suara. Kasih suara ini. Dulu sebenarnya fotonya panjang. Loh. Dulu sama Pak Didi gitu Pak. Oh iya Pak Nehe. Dulu kalau kesiswaan sama Pak Didi itu sering dihukum iya. kayaknya. Selamat kamu Pak Didi. Semoga Pak Didi nggak mireng ini ya. Oh iya, oke. Berarti kita percaya ya teman-teman kalau Kak Rosa itu beneran alumni dari sini. Soalnya pasti pada batin ini. Kok saya kalau praktikum penuh keringat, rambut bertebaran kemana-mana. Kok Kak Rosa sekarang? Iya. Siswa SMK Farmasi. Coba masih ingat nggak dia-dianya? Pasti dong. Coba. Saya sendiri Bu. Oh kita sama-sama ya. Ayo Pak Uya. Tolong dibantu. Iya. SMA Bisa. Farmasi Suka. Nasional. Ada air berikutnya. Boleh. Ini kalau bintang tamu minta airnya dibuka ya lah ini. Ruangnya pasti panas ya Bu. Ruangan berasal Iya. Sambil membuka air nih Pak Uya. Gimana sih kok Rosa itu punya ide bikin usaha seperti ini? Kenapa nggak bikin onde-onde? Kenapa nggak bikin tempe keripik ya? Ya, atau bikin bulu mata palsu gitu? Apa motivasinya? Awalnya sih sebenarnya inginnya gini sih Bu, pengen punya usaha yang bergerak di bidang kesehatan yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi bukan yang harusnya nggak pernah mikir pengen punya usaha yang Keras katanya. Jadi semacam pengen punya usaha yang bisa diaplikasikan ke sehari-hari, tapi bukan yang jangka pendek. Jadi pengen cita-cita ya Bu, boleh pengen punya sebuah produk yang bisa didistribusikan ke lokal, luar pulau, Indonesia ya, apalagi ya kita pasti produknya pengen go internasional juga. Luar negeri ya. Nah, tapi dari basicnya Rosa itu kan bidangnya farmasi, kemudian Rosa akhirnya bukan coba sih, memang udah niat untuk buat sebuah usaha yang berbau dengan kesehatan. Betul, iya. Ini air yang IG-nya. Oh, IG. Ini kalau mau ada yang follow ya, aduh, nanti pada nggak follow saya ini. Caption
captionnya lari. Captionnya dia lari dari kenyataan katanya. Ujung-ujungnya kembali ke farmasi. Oh iya betul. Larinya kemana aja tetap baliknya ke farmasi ya. Karena tanpa disadari. Iya Kak. Karena tanpa disadari anak-anak tuh kalau pas di sini tuh kelihatan sebel-sebel gemes-gemes benci gimana gitu ya. Tapi setelah lepas dari sini tuh malah pada kangen. Ya enggak, mesti kelingan. Oh, zaman praktikum. Oh ya, boleh dong cerita sedikit. Waktu praktikum apa hal yang paling memalukan buat Kak Rosa? Paling malu, paling merasa bersalah, atau pernah diapain sama Bapak Ibu pengawas waktu itu? Yang pas saya bersalah itu kalau waktu buat pil ya Bu. Ada beda hitam. Bu, hitam kecil kadang nggak jadi bulat gitu. Ya, karena konsistensinya nggak pas, itu ternyata jadinya kayak semacam ya, Diucapkan. Jadi anak-anak bisa bayangkan ya, hitam kecil, bulat-bulat, agak empuk, lembek dari siji, ambune embuh ya toh. Ini mungkin yang sekarang belum pegang pil Kak Rosa karena ke pandemi ya. Jadi anak-anak mungkin belum bisa membayangkan gimana gemesnya kalau kita bikin pil ya. Udah pertama dihitung 30, setelah dihitung pengawas dari 29 ya. Dengar-dengar punya pengalaman unik sama yang waktu pelajaran apa gitu ya? Kimia, matematika. yang pasti pertama kali waktu prospek itu kita kan nggak waktu itu kan kita nggak tahu kalau ada jam gurunya telat atau apa. Saya sama teman-teman masih siswa baru, kita jajan di depan tuh. Dari hari kedua masuk sekolah kita jajan di depan. Kita pikir nggak ada guru, terus setelah itu masuk udah Ada gurunya. udah kena koin. Dari hari kedua kita udah punya koin. Gara-gara Waktu itu siapa? ojek. Waktu itu siapa gurunya? Itu Seingat Rosa. apa ya, kayaknya bukan, Bu Afri itu siapa ya? Nah, Bu Afri ada juga loh di sini. Nah, ini. Ternyata Kak Rosa pernah jamet. Pada masanya ya. Jadi yang kita tampilkan di sini tuh bukan cuma gojekan aja ya Kak ya. Jadi transformasi dari Kak Rosa menuntut ilmu, terus mulai dari setiap orang tuh pasti akan jamet pada masanya ya. Tapi nanti ya pasti ada glow up-nya. Nah, ini mungkin lagi galau ini. Menentukan mau kerja, mau kuliah, mau bikin usaha kali ya. Oh iya, pasti ada perjalanan kisah hidupnya nih Pak Uya. Kita tampil pun untuk CV-nya mungkin. CV dari Rosa. Nah, kita share screen. Ya, nama lengkapnya Angelika Rosalia Erika. Lahirannya 24 Juni, teman-teman. Ini yang cowok ini. Iya. Kalau mau cari perhatian Kak Rosa boleh. Kirim bunga. Ada alamatnya Kak. Jangan kirim bunga toh, transfer toh. Oh gitu. 24 Juni 1995. Oh, ini Kakek Sidik sama Bu Tanti. Bu Tanti lahir tahun 2000. Iya, percaya banget. Oh, percaya. Oh, Kak Rosa dulu pernah di Rumah Sakit Hermina, teman-teman. Jadi memulai karir itu nggak langsung jadi owner ya Kak ya. Mesti kita harus cari ilmu dulu ya di tempat lain ya Kak ya. Jadi Kurang lebih 3 bulan. Waktu itu. oh, Karena itu modelnya gini, kalau di rumah sakit itu kan ada masa training. Nanti kalau kamu diangkat itu baru tanda tangan kontrak. Nah, biasanya di rumah sakit itu kayak ada, kalau kamu nggak melakukan kontrak itu kayak ada penalti. Mbak, karena kita udah masuk ke waktu itu kan saya di Hermina, ada pelatihan atau apa kita bayar, istilahnya seperti itu. Waktu itu saya pikir dengan sistem kerja 3 shift, lama-lama kok badannya nggak enak, gitu kan. Terus akhirnya mau diperpanjang untuk kontrak, Rosa nggak mau. iya, karena Rosa milih mager ya. Enggak juga. Pegang HP dapat cuan ya.
belum. Iya. Masih rintisan dulu. Ternyata ini masih lanjut lagi Kak Rosa tuh ke batik keris. Ya. Loh kok minggu banyak sekali ya Kak ya? Sebenarnya di batik keris itu memang Rosa ditawari untuk penanggung jawab produk. Sebenarnya batik keris dulu mau buat sebuah produk farmasi. Iya. Kebetulan bidangnya aromaterapi, jadi semacam sabun aromaterapi, bukan PKRT. Iya. Kemudian Kalau nggak salah ada produknya Rosa yang aromaterapi ya kalau nggak salah, yang bar itu ya? Bukan? Sobat. Iya. Belum. Mungkin Bu Tanti bisa panggilin ya? Oh, ini nih. Ini terlihat kayak gini nih. Sebentar. Mana? Ini produknya ya? Ya, ini nih. Itu saya tadi ngetok-ngetok dari tembok sini keluar produknya Rosa. Berarti ini sudah ada izinnya ya? Sudah, terus mungkin bisa diceritakan? Iya nih izinnya nih. Cara memperolehnya ya? Secara garis besar aja Kak Rosa. Sebenarnya kalau masalah perizinan, setiap orang berusaha pasti ada titik terangnya. Yang penting kita sabar. Bisa sambil dipegang juga. Ikuti alurnya aja sih sebenarnya. Kalau Kak Rosa bilang sama teman-teman, segala sesuatu itu pasti ada hasilnya kalau kita usahakan gitu ya. Dari awalnya itu kita itu karena perizinannya bagian produksinya bagian kesehatan, jadi izinnya harus bertingkat. Tingkat itu pertama izin badan usaha ya, terus baru untuk izin ya, nah karena kita kan produksi semacam gantinya, kan pakai gantinya juga ya Bu, jadi harus ada izin lingkungan sekitar, izin mendirikan bangunan, limbah semacam seperti itu. Setelah itu izin menjadi badan usaha itu juga sekarang lebih enak Bu, pakainya nggak perlu ribet-ribet karena pakainya OSS, jadi online service. Jadi semacam kita itu kalau aplikasi di ya tetapi nggak semua di situ juga sih pakai pemerintahan di Balai Kota, tetapi alur-alurnya juga ternyata masih menurut Rosa, izinnya itu nggak serumit yang mungkin tahun-tahun 5 tahun ke 10 tahun sebelumnya, karena kita udah jadi satu kesatuan. Setelah itu nguruslah izin Bepom. Izin Bepom itu artinya izinnya beberapa yang goalnya itu mendapatkan izin edar. Nah, izin edar itu izin yang didapat, izin yang bisa membuat produk kita itu diedarkan aman dan juga lebih ke izinnya itu semacam bisa masuk ke masyarakat kita. Jadi ada beberapa izin yang semacam izin edar itu bisa masuk ke saya. Dan pertanyaan awalnya dulu ya, sudah pas mau membuat produknya rusak ini dari rusak dan tahu dari mana informasi. Pasti belajar dari pengalaman ya, basicnya rusak pernah bekerja di batik keris itu, jadi rusak sempat sekarang dia mengerjakan izin beberapa izin, caranya seperti ini. Jadi ada pengalaman dari tempat kerja yang itu kan proses tadi kan bingung juga ya. Proses caranya bagaimana, harus ke siapa dulu, lewat mana kan ya. Juga. Setelah itu Rosa pindah di sebuah industri juga semacam kayak Rosa, jadi kosmetik juga ya kosmetik, tetapi kita produksi untuk minyak rambut. Mungkin sebelumnya tahu ya, saya nggak sebutnya tapi minyak rambut warna hijau. Nah di Solo juga, di situ Rosa belajar lagi tentang dokumentasi, tentang semacam dengan lokasi, dan ternyata bangunannya seperti ini. Dan itu juga ada kayak laporan bulanan seperti kita lakukan persis, ya seperti itu. Terus Rosa pikir, cara kerja ini seperti ini, cara melakukannya bulanan seperti ini. Efek samping itu laporannya ke ahli, undang-undang ini dan sebagainya. Kemudian Rosa berpikir sudah dengan modal yang minim, tapi yang penting full kalau bisa. Jadi kalau mau pengen sesuatu jangan menunggu
jangan berpikiran harus punya uang yang besar, harus punya luas tanah yang berapa. Ternyata enggak, ternyata yang penting aspek-aspeknya itu memenuhi apa yang dibutuhkan BPOM, transportasi. Jadi untuk rumah untuk produksi itu sebenarnya rumah sendiri ya. Iya, rumah sendiri kebetulan, tapi ketika kita produksi barang-barang seperti ini tidak boleh rumah tangga. Jadi rumah yang tidak ada dari rumah yang terpisah dari rumah tangga. Jadi itu rumah kosong seperti itu. Kosong, kemudian kita ubah pakai dengan bangunan yang memenuhi aspek cara membuat kita sendiri. Tapi kita memenuhi ya. Iya. Betul. Karena gini, kalau kita sudah mendengar kata-kata BPOM, itu yang ada di bayangan kita itu ruwet dan ngeri, gitu ya. Ternyata setelah saya cek juga Bu Lina ke tempat produksinya Aero ini juga, jadi Rosa ini menata ruangannya, ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau di video tadi ada mungkin barang datang, ya, terus ruang pembuatan ganti dulu, terus ya kayak gitu, terus ada produksi, pengemasan, packaging dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau ikut peraturan itu tetap meskipun berliku, tapi pasti ada hasilnya ya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu itu? Pengurusan izin itu dari pemerintah sampai izin edar terbit ya, karena izin edar itu kan hasil akhirnya. Jadi sebelumnya ada izin beberapa izin semacam sertifikat produksi, sertifikat tempatnya layak fungsi produksi, penerapan CPKB itu seperti kita sudah menerapkan cara membuat kosmetik yang baik apapun itu juga ada izin-izinnya sebenarnya. Tapi hasil akhirnya dari itu sekitar 8 bulan sampai 12 bulan. Hampir 1 tahun ya. Dan itu dikerjakan sendiri ya, Bu Lina ya. Rosa ya. Ya. Jadi Kak Rosa ini mungkin salah satu figur ya, perempuan tangguh, gigih. Kata Pak Uya gigih. Kali kalau nggak pakai masker gigih gitu ya. Jadi ke anak-anak semua, teman-teman semua, Bapak Ibu guru juga nggak ada kata terlambat ya. Misalkan pengen punya usaha. Boleh nanti kita bisa. Itu Bapak Ibu, teman-teman bisa kontak ke Arosa. Iya, nomor di bawah ini ya. Oh iya, Kak Rosa. Kira-kira sendiri untuk peluang SMK farmasi, terutama farmasi nasional Surakarta, untuk selain kuliah, terus kerja di apotek, rumah sakit, wirausaha, itu kemungkinan, misalkan nih ada Kak pengen belajar di tempatnya Kak Rosa, kira-kira Ero membuka kesempatan ini enggak? Sebenarnya membuka aja sih, Kak. Iya. Hanya untuk maksudnya untuk PKL atau untuk kerja gitu kan. Kalau PKL sudah kita tekan MOU ya. Kalau untuk bekerja sih pastinya juga sebenarnya kita juga boleh. Misalkan anaknya itu kan niat, karena di tempat Kak Rosa itu bukan industri yang takutnya bayangannya industri besar. Kak Rosa itu masih rintisan, dan aja baru keluar tahun ini ya. Jadi jangan dibayangkan kalau kalian bakal menyerap kayak semacam. Tetapi setiap anak yang menunjuk atau ingin lihat seperti apa sih alurnya cara kerjanya BPOM, dokumen itu, nah itu ya. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Iya betul. Kadang-kadang anak sekarang itu ekspektasinya mungkin terlalu tinggi ya. Tapi pastinya kalau anak-anak SMK Farmasi Nasional itu ya berjalan seiringan Kak. Ya, jadi niat pasti ada, ya terus pengetahuan juga banyak, relasi juga harus mulai banyak ya Kak ya. Ternyata network itu juga penting betul. Etika penting sekali. Betul ya. Jadi bisa dipahami ya kalau Bapak Ibu di sekolah ini selalu menanamkan etika, tata krama, sopan santun. Karena contohnya Kak Rosa ini sudah praktek sendiri, banyak
berhubungan dengan orang banyak, ke pemerintahan, pembesar-pembesar mungkin ya Kak ya. Ya, itu tetap etika nomor 1. Oke, gini Kak, selain izin edar tadi, Bu Tanti juga mau nanya, sebenarnya izin edar ini berlaku selamanya atau kayak ada pembaharuan? Seperti misalkan izin apotek, tiap 5 tahun harus diperbaharui. Kalau izin edar ini gimana Kak? Ada juga. Ada kecelakaan ya? Sebentar. Gak apa-apa. Yang gimana Kak Rosa? Izin edar itu yang disebut adalah izin notifikasi. Izin Jadi kalau notifikasi. kalian belum izin notifikasi, itu pasti ada 5 tahun, terus nanti perpanjangan pembayaran lagi seperti itu. Tapi ada lagi izin sertifikat atau izin beberapa izin juga banyak yang harus pembayaran sih. Ya. Ada namanya izin perpanjangan. Feedback ya. Ya, jadi Bu Tanti ulang, tetap ada pembaharuan ya Kak ya? Iya. Tergantung izin edar beda, izin demokrat beda. Oh, Ada apa? Mesti besar berlakunya tidak. Ya, kalau edar berapa tahun? Kalau edar itu harus 5 tahun. 5 tahun. Karena sudah saking satu banyaknya ya. tahun. Karena ternyata izinnya berlapis-lapis ya. Ya, izinnya. Oh. BPT yang semacam persyaratan bisa. Kalau anak-anak. Iya. Bu Tanti dengar juga gitu Bu Lina. Mulai tahun ini tuh regulasi semakin semakin kenceng ya. Kalau nggak salah harus pakai PP nomor 5 tahun 2021. Sebenarnya semua izin kalau gamblangnya ribet, tapi sebenarnya kalau udah dilakuin semua udah asalkan alur dan ikut waktu aja gitu. Jadi izin 1, izin 2 itu bukan waktu, misalkan izin tahap pertama itu membutuhkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Sebenarnya yakin aja kalau di ACC, banyak kan butuh waktunya kapan keluar tersebutnya. Yang membuat lama itu 8 bulan sampai 1 tahun. Kayak masa tunggu ya? Ya, masa tunggu. Iya. Karena kan nggak cuma Rosa atau cuma orang Solo aja ya yang bikin izin ya. Apalagi per izin-izinnya itu kan lewatnya bukan lewat Solo ya. Kita kan masuknya ke BPOM Lupa Jakarta. Kemudian izin sertifikat itu ke Kementerian Kesehatan. Jadi berbeda. Nasional ya. Skupnya kalau sudah BPOM itu nasional Bu. Iya. Enaknya gitu. Jadi walaupun mungkin nanti Rosa perluasan usaha sampai kemana-mana, itu tinggal bawa produk ini aja udah pede ya Mbak ya. Iya. Ini Bu Tanti lihat tuh ada beberapa produk yang dibawa Kak Rosa. Ini ada tujuannya pasti. Kira-kira ini nanti itu apa ini Kak Rosa? Itu untuk dicoba buat anak-anak ya. Oh, jangan coba dong. Dicoba ini udah dapat konsumsi. Tapi pesertanya 165. Oh, gimana nih? Ini. Ya, ini anak-anak pilihan ini pastinya. Ya, Bu Tanti sudah share di kolom chat. Bagi yang akan menanyakan segala sesuatu mengenai materi hari ini bisa. Mungkin mulai dari Kak Rosa, suka cilok apa enggak? Gitu ya, pertanyaan random gitu ya. Mungkin Kak Rosa itu kalau bikin itu ramuannya apa aja, raciannya apa aja. Oh iya, sekalian, nggak usah disebutkan secara detail. Kira-kira untuk membuat hand soap seperti ini itu dibutuhkan apa aja Kak Rosa? Berapa bahan ini Mas? Ya, beberapa bahan apa aja misalkan. Kalau komposisinya di sini banyak ya Kak? Iya. Aloe vera. Dan setiap zat itu kan punya fungsi masing-masing. Betul. Jadi semacam nggak bisa kita buat produksi itu hanya 2-3 komponen. Betul, gitu kan. Harus ada betul. beberapa punya fungsi masing-masing. Betul. Di sini juga ada aloe vera ekstra. Secara garis besar mungkin supaya nggak kering ya Kak ya, kalau kita pakai. Terus ada natriil lauryl sulfat. Ya, ini belajar lagi ya. Kelas industri tapi tetap belajar ini ternyata. Ya, masih kalau anak-anak betul. Iya. Ya, Kak, ya, bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia tapi sepanjang itu ditakar ya.
Ya, bisa Pastinya, juga cek FI ya, Oh iya, oh tuh. Iya, akte pengelolaan kan bisa kita cek Betul, suhu titik lelehnya, betul. ranjingnya. Jangan Karena sampai nggak betul. tahu asal dipanaskan meledak gitu kan. Oh iya, Kak Rosa kan makanya gitu. Kita kan selama tadi ngurus izin ya, apakah itu sudah mulai produksi atau belum? Nyambi. Ya, sebelum izin keluar, pastinya Kak Rosa nggak berani untuk produksi dalam jangka dengan Luas ya. luas. Jadi Kak Rosa bikin yang semacam kecil-kecil untuk produk softening. Iya bisa. Jadi tidak sabun tapi dalam bentuk yang kecil-kecil. Tapi Karena kalangannya terbatas. nah, jadi tidak diperjualbelikan dalam swalayan atau dalam jangka panjang. Acara kursi. Ada beberapa produk dalam bentuk yang kecil-kecil. Awalnya dapat formula ini kan pasti juga juga. Ya, tapi kita akan jual itu ceritanya gimana? Berapa ribu kali coba sampai dapat formula ini? Karena kalau kita praktek itu ya ini nggak jadi kok mulai bikin lagi. Iya. Sebenarnya sama sih seperti kayak waktu kita praktek. Jadi ada berapa persen harus dicatat. Ada yang kurang bagus, ternyata diperbaiki. Oh ini nih. Nah, contoh souvenirnya dari ya. Kak Rosa nih. Waktu itu kan juga, jadi bukan bermerek ya. Kalau kita belum ada izin edar, itu berarti hanya untuk kalangan tersendiri, untuk berbagi, untuk acara ulang tahun. Kita buat itu sabun, terus dengan model love, kemudian ada yang bentuk sunset. Kan kebetulan untuk anak kecil ya, jadi macam warna permainan warna. Ini sekilas kayak permen ya? Ya itu ukuran juga kecil-kecil sih Bu. Kecil. Iya. Lucu-lucu ya? Iya. Tapi setelah ini sebenarnya saya membutuhkan juga tenaga anak-anak farmasi untuk Loh. eksplorasi. Ini di notis ini ya. PKK bisa masuk. Farmaset atau ibu resep juga masuk ini. Desain juga masuk ya kalau saya. Desain untuk mendesain. Bisa masuk. Dengar-dengar tuh kalau anak-anak farmasi yang pintar ngedesain, Boleh. ya. Ya. Main IT, nggak cuma nge-game aja. Nah itu coba nanti CV kalian diajukan ke Kak Rosa. Nah, kalau sudah lulus dari sini coba-coba ya. Oh Kak, ini ada lagi. Oh hand soap. Yang putih ini varian apa Kak? Eucalyptus. Jadi kita memakainya bukan fragrance ya, tapi essential oil. Oh, pakainya essential oil. Lebih juga lebih encer karena dia pH. Jadi semacam ada beberapa produk yang membuat kekentalannya mudah. Betul. Jadi semacam gantinya itu punya sifat masing-masing. Kalau nggak cuci tangan malah gatal Kak. Oil itu padune supaya dikasih. Ini penangannya penting loh ya menurut saya. Waktu pandemi di gelombang pertama kedua itu kan eukaliptus itu naik daun apa naik gunung ya, sampai ada yang punya ide minum minyak kayu putih, ngeri ya. Nah, padahal nggak ada rekomendasi tentang hal itu. Nah ini Kak Rosa tuh udah bikin duluan, jadi mungkin Kak Rosa bisa melihat masa depan ya. Jadi produknya itu ternyata ada yang mengandung eukaliptus loh. Tadi pernah dikasih. Kita ada 3 varian, ya? jadi semacam yang benar-benar sirup kayak kesehatan murni itu kita ambil yang eukaliptus. Kemudian yang seri anak-anak seperti itu kita ambil seri anak-anak bubble gum. Karena kan pandemi ini cuci tangan tuh berlaku untuk semua usia gitu kan. Apalagi anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun tuh kalau baunya juga minyak kayu putih mungkin kurang suka ya. Dia lebih suka ke bubble gum. Berdasarkan segmentasi juga ya? Iya. Kemudian kita punya seri terakhir yang mesentric. Jadi kan kita lihat juga masyarakat itu selama ini kan kita semacam semua hand soap berbau buah. Jadi kita juga mengikuti alur masyarakat yang bau buah. Kita ambil yang lapis karena dia dibanding jeruk lebih kuat lapisnya. Ini juga tahan lama. Mau tanya. Mau di pasar belum mengeluhkan mau
Aromanya. Aromanya Iya, seperti pasti. apa? Pasti ya. Iya. Dulu Berapa waktunya, berapa lama? waktu menunggu izin. Mbak. Menunggu izin sekalian. Selama itu ya? Iya, jadi kan Sama survei. Karosa buat yang versi kecil 60-an mili 100-an mili itu buat kayak semacam ada acara temen misalkan giveaway acara sesuatu itu kan pesan atau apa. Ternyata di cek itu Kak Rosa sebenarnya ada satu lagi yang cari belasan. Jadi semacam Kak Rosa ambil buah tanamannya yang cari belasan. Cuma kesannya seperti parfum laundry gitu kan. Jadi ada yang semacam apa ya juga melihat dari teman-teman yang lain gitu kan ini dan jatuhnya konsepnya kurang gitu ya jadi kita nggak suka ada studi cek pasar. Nah biasanya kita gagal gam tapi eukaliptus itu juga sempat naik apalagi di kalangan bisnis. Iya, oke Kak. Ini Bu Lina sudah mulai banyak bermunculan pertanyaan ya. Saya coba tanyakan ke Kak Rosa. Oh, dari Pak Nehe. Mata pelajaran apa saja saat di sekolah SMK Farmasi ini menurut Kak Rosa yang saat ini mendukung karir Kak Rosa? Kira-kira masih ingat nggak? Dulu ada apa tuh? PKK KWU ya? Oh, belum ada ya Rosa? Jadi nosi ya fokus dan Timur Resep ya? Terus matematika pasti karena ngitung. iya kan ya Pak Pur ini matematika Pak Pur. Terus bahasa Indonesia bahasa Indonesia pasti ini dari izin atau nasional izin ya ya Pak Dehi ini kimia kimia pasti Bu Afri apa lagi tuh Bu Susi juga terus apa lagi tuh Nosi belum Kak oh Nosi mungkin ya untuk eukaliptus ya esensial oilnya Rosa kan pasti harus tahu ya dia diambil dari ya beberapa grade ya kalau nggak salah ya eukaliptus saya lupa ya tanaman asalnya ya Bu Desi Bu Lina Kak Didi ini Nosi sebenarnya saya juga ngajar Nosi cuma lupa alumni sini juga kan oh iya saya alumni sini juga jadi nanti kalau saya mau diundang silahkan ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fania kelas 11 C Kak izin tanya kalau izin BPOM seperti itu lewat online atau harus secara langsung mendatangi office-nya? Semoga dijawab ya Kak. Oh sudah dijawab. Oh belum OTW. jadi semacam izin edar itu kita masukin ke website noticecourse.go.id seperti websitenya asli dari BPOM kita masukin ke bahan-bahannya apa aja kemudian persenannya berapa setiap barang itu ada fungsinya jadi kalau misalkan itu belum di ACC kita bisa konsul ke BPOM lokal jadi di setiap blok semacam kota itu ada kantor office tapi dia tidak bisa menerbitkan izin hanya untuk konsultasi menanyakan kabarnya tempat saya kok belum di ACC kalau udah masa 14 hari lebih kita bisa tanya-tanya jadi semacam seperti konsultan itu, ya semacam ya bukan konsultan ya semacam konsultan tapi dia tidak memberikan solusi setelah semuanya ACC dari pusat kalau konsultan memberikan kepastian begini kalau dia cuma istilahnya sarana untuk kita bertanya lebih banyak. Jadi kalau melakukan apapun tuh harus kepo gitu ya. Maksudnya datang kok gini-gini harus tanya terus. Nggak boleh kita pasif aja ya. Iya, nggak bisa kalau pasif siapa yang butuh gitu kan. Kalau kamu nggak jalan, nggak aktif ya dari BPOM juga. Siapa sih kamu lupa juga iya betul. Customer-nya banyak. Aktif-aktifnya kita untuk tanya kantor, tapi semua atas ACC dari izin BPOM pusat. Betul. Betul. Dan keaktifan itu juga dipupuk dari sekolah ya Bu Lina ya. Nggak boleh kita ketemu sekolah pasif. Ya, nunggu dijapri sama gurunya yang revisi siapa. Ada juga yang nyalain gurunya. Itu gara-gara nggak dijapri. Sebenarnya nilai-nilai dari sekolah farmasi itu kok apa sangat penting banget dan dalam kita usaha sih
khususnya dalam produksi. Semacam kita pemakaian APD, itu kan Betul. tak biasa Iya. ya. Kemudian sebelum kita menimbang atau sebelum ada pencucian alat itu ada label besi. Jadi dipastikan barang-barang besi seperti apa kita praktek di farmasi kan pasti cek dulu alat yang kurang apa, yang pecah apa. Kalaupun retak kan tidak bisa dipakai. Betul. Takutnya nanti waktu diisi cairan Membahayakan. rembes dan sebagainya. Kemudian setelah itu dicuci juga ada persis seperti apa yang kita lakukan waktu sekolah. Berguna sekali. Ya, semangat Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Itu salah satu syarat untuk kita mendapatkan izin karena namanya CPKB itu cara penerapan kosmetik yang baik. Jadi kesterilan, dicek, pemakaian APD, gelas ukur, sangat berguna sekali sih. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu bukannya tanpa manfaat ya, pasti banyak manfaatnya dan pasti ada alasannya. Ya, tapi ya kan sudah biasa. Iya. Biasa. Kita juga setelah produksi itu ada seperti praktek itu ada laporannya. Jadi kita ada tulis manual, nimbangnya itu berapa. Berarti kayak bikin job sheet ya? Kayak zaman dulu tuh benar jurnal. Ya. Persis Bu. Waktu itu alurnya itu membuatnya bagaimana, ditimbang jam berapa, resepnya itu berapa gram, step by step, kemudian hasilnya itu bagaimana semua ada. Persis Bu. Ya, data itu untuk data bulanan Bepom. Dan tingkatkan hari kita juga bisa. Ya, jadi persis. Saya dapat video tentang Apa nih? Dia masuk ke sekolah. Apa ya? Oh, sudah masuk. Oh, coba. Ya. Ini yang bertanya juga masih antri. Coba kita lihat dulu Pak ya. Beneran nggak sih ini? Masuk ke ini sudah masuk ke supermarket. Jangkauan pasar dari Eros sampai mana Kak Rosa? Sejauh ini? Solo, Klaten, Solo, Klaten, Boyolali, Salatiga. Boyolali, Salatiga. Madiun saya dengar ya? Ya, Madiun. Iya. Dan Jogja? Karanganyar, Jogja, ya, tapi Jogja untuk grosiran. Jadi kita ada beberapa segmen. Saya buka di IG sering ya pakai kerjasama dengan toko mana di Sragen, toko mana. Iya, kayak endorse ya. Saya buka di IG seperti itu lah. Alamat toko dan Iya, sebagainya. betul. Iya. Jadi kita lokal gitu. Iya, 100 toko. Luar biasa. Dan ini bukan tanpa Penyebarannya apa sih? Iya sih Pak, karena ini kalau masuk ke outlet Sekalayan itu memang outletnya nggak sebesar grosiran, tapi cuma dia kita bisa buat branding, betul. Biar orang jadi juga songkir. Di toko online juga ada Pak. Dan kita tersedia. Oh, ada juga. Shopee, Tokped ya. Jadi udah ada tenaga marketing sendiri. Sudah. Kalau masih membutuhkan loh. Kita juga bisa. Nanti tinggal dibicarakan aja. Iya. Di selanjutnya. Betul. Jadi gini, yang mau kita angkat itu juga bukan cuma wow keren sudah sampai sana, tapi juga biar tahu Kak perjuangan Kak Rosa itu. Nah, mulai dari Solo aja susahnya kayak gitu ya Kak ya. Pernah saya tanya di toko ini sudah ada Rosa? Belum Bu, itu agak susah. Di toko ini sudah ada. Iya Bu, ini karena begini. Terus pernah saya tanya Rosa, yuk kita jalan-jalan yuk malam minggu. Bu, Rosa ke Jogja. Ngapain? Nah, saya kira pacaran ya. Enggak Bu, demi cuan. Iya. Ya. Luar biasa. Ini kalau bertemu dengan seseorang kan harus mengikuti alurnya waktunya dia. Juga kan soalnya hari Sabtu ya kan itu harus marketing itu seperti itu ya. Sampai Wonogiri juga. Di kota mana kita kunjungi Bu, di mana semakin tua gitu iya, kan. Betul. Jadi harus lihat ya fisikalinya seperti apa. Kita lanjut pertanyaan Kak Rosa. Izin bertanya Kak Rosa, awal muncul ide membuat produk handshop itu kapan dan kenapa? Oh, sudah ya mungkin ya. Diulang aja secara singkat mungkin dari keinginan ya atau karena tadi ya pengen punya produk yang long lasting dipakainya mungkin jangka panjang basicnya juga sesuai dengan pendidikan Kak Rosa juga. Terus lanjut ya Kak Rosa, waktu pertama kali menemukan formula produk membutuhkan percobaan berapa kali Kak? Dan awal mulanya bagaimana Kak? Muncul ide perpaduan bahannya.
dari Arika Nur Insani. Kira-kira berapa kali harus gonta-ganti formula, Kak? Kan hampir 20-an kali kan. 20-an kali, Arika. Yang testernya berapa orang? Yang testernya. Itu kira-kira kulitnya sekarang jadi apa itu? Banyak. Saya hampir lupa tadi berapa teman saya. Tapi- Gitu. Teman-temannya masih sehat-sehat semua, kan? Saya tanyakan dulu setelah efek jangka panjang memakai produk kita. Pastilah. Kalau cuma bilang itu. Oh iya. Arika, ya ini Kita juga ada buahnya. uji lab sih. Jadi Betul. setelah ada formulasi, sebelum keluar izin edar itu harus ada uji lab. Jadi pencemaran yang iya. Jadi Itu lama juga ya prosesnya. lumayan Pak, 1 bulan. Satu Karena bulan, kita Pak. labnya di Bogor. Sebenarnya di Solo ada, tetapi ada juga grade-grade-nya ya. Kalau lab di Bogor itu lebih Seperti apa? ya Iyalah. semacam lebih komplit. Oke. Jadi ada cemaran apa mikroba, dioksan. Jadi variannya lebih Sampai komplit. segitunya ya. Itu memang harus kita dapatkan untuk mendapatkan izin edar. Betul. Jadi bukan semata-mata izin edar tuh Iya, nggak usah begitu-begitu dibilang aja. gampang, ya gampang tapi harus dijalankan. Betul. Banyak juga lika-likunya ya. Iya. Itu kalau nggak diniati dengan rasa cinta sama niat ya, Nah, niat mesti wis mandek nih tengah jalan ya. Nggak akan jadi Rosa yang sekarang ya. Kita beri semangat lagi mungkin ya, Pak. Lanjut. Dari Kailina Debi, ini ketua OSIS-nya Kak Rosa. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk memulai atau merintis suatu usaha, apa saja hal yang sangat Kakak perhatikan sehingga bisa mencapai pada titik ini? Dan apa tindakan yang Kak Rosa lakukan apabila ada resiko baik dari intern maupun eksternal? Wah, ini keren ini, Kailina Debi ini mungkin salah satu kandidat saya untuk dapat giveaway ya. Salah satu kandidat lah ya. Ya Kak, karena kompleks juga ini. Coba Kak, jadi hal-hal apa yang mulai merintis tadi sampai mungkin pastinya kan orang tuh nggak mungkin sukses terus ya Kak ya. ya. Pasti ada saatnya Kak Rosa ada di Omset titik terendah. Ya. Kok orang ndang metu iki piye izine. Gitu kira-kira gimana Kak? Awalnya itu kan sebenarnya sebelum ada pandemi corona masuk ke Indonesia, jadi tahun 2019. Itu saya sudah rencana untuk keluar kerja dari tempat kerja. Dan waktu itu juga orang tua berpikir, kenapa kok minta keluar aja gitu kan? Eman, sama Rosa di sini udah nyaman dalam arti ilmu Rosa merasa oke, caranya seperti ini, terus Rosa membulatkan gimana ya, aku harus berkembang. Jadi nggak stuck di bagian situ aja. Terus orang tua juga awalnya juga kayak nggak percaya gitu loh. Kamu mah ngapa semacam itu kan. Terus waktu itu sebelum corona masuk ke Indonesia, Rosa itu sebenarnya awalnya buat hand sanitizer. Jadi sebelum ada corona masuk ke Indonesia, awal-awal ya sanitizer. Kemudian setelah itu Rosa produksi tapi untuk kalangan tersendiri. Jadi awalnya itu memang produksi untuk kalangan tersendiri, semacam souvenir. Jadi belum berpikiran untuk dijual dan sebagainya. Nah, waktu itu kemudian ternyata meledak. Jadi Rosa itu buat hand sanitizer itu tanggal sekitar 1 Maret. Karena itu Rosa keluar 2020. Jadi waktu 2019 itu sudah mulai resign. Tapi kan ketika kita resign di perusahaan nggak bisa langsung muncul ya. Kita Rosa nunggu 3-4 bulan untuk pengganti. Jadi kalau kita khususnya bagian farmasi kan kalau kerja itu namanya dipakai pinjem, pasti kan harus ada pengganti tanggung jawabnya. Waktu itu Rosa deal sampai 29 Februari, kemudian per 1 Maret Rosa buat hand sanitizer. Awalnya dari usaha itu, kemudian Rosa tidak pernah tahu ada pandemi yang seperti ini kan. Akhirnya produksi dan ternyata cool. Waktu itu sampai tanggal 14 lockdown itu jadi usia benar-benar luar biasa. Kemudian dari itu Rosa langsung berpikir gimana ya akan dibuatkan izin edar, dibuatkan dan sebagainya untuk produk-produk ini. Berapa? 60 dan 100 mili. Itu tidak ada pandangan untuk masa persualian sih, maksudnya itu kan karena keluar kerja, Rosa pengen usaha apa ya semacam itu kan. Sempat kita Rosa juga buat satu kerja-kerja masuk ke hotel, sampai dan sebagainya. Jadi waktu setelah ada seperti itu, orang tua dari keluarga
Kak Rosa ini support. Jadi kalau orang bilang lika-liku, kalau orang bilang nangis ya nangis gitu, tapi ada keluarga yang sangat mendukung. Jadi semacam ada support yang nggak terhabis dari orang tua ya, terutama orang tua dan keluarga juga. Awalnya bingung mau produksi yang apa, tapi saya pengen barang yang bisa dipakai sehari-hari dan bisa didistribusikan. Awalnya seperti itu, tapi waktu menunggu itu Rosa buat dan penelitian pengalaman sendiri. Rosa nggak jual juga. Lagi betul apa support internal. Nah, kalau usaha itu kan pasti ada risiko ya, nggak mungkin kita melangkah tanpa resiko. Kalau nggak mau resiko ya boleh diam di rumah ya kan. Resiko itu kita ambil, istilahnya resiko itu berhubungan dengan kesuksesan. Kalau mau sukses ya harus ambil resiko. Kalau nggak mau sukses ya nggak usah ambil resiko. Pasti resikonya banyak ya. Beda-beda ya. Dalam hal intern yang paling besar. Sampai pernah maaf mungkin kelihatannya Rosa harus berhenti. Pernah nggak sampai di titik itu, sampai ada kayak masalah besar kelihatannya ini malah harus berhenti deh, udah capek aku. Tidak pernah ya. Wah, ini keren kok ya. Ya betul. Karena niat ya. Usaha apapun mau jadi besar tuh harus dari kecil dulu gitu. Betul. Ketika kita sudah diberikan rumah yang besar, belum tentu kita bisa mengelola. Betul. Jadi semacam ya rintisan tetesan air mata harus dihadapi dulu untuk menjadi rumah yang lebih besar. Terus ini mungkin ada pertanyaan betul. Wah, ini harus masuk frame ini. Masuk frame. Salari yang diusahakan Ya. sampai ini sudah 2 kali lipat. 10 kali lah. Ya obat cuma berapa kali lipat dari. Kalau mungkin maaf, saya potong Pak Uya. Kalau untuk Rosa mungkin secara in value pasti ya. Tapi rasa puas ya kalau saya lihat dari tipikalnya Rosa ya. Aktualisasi diri dia. Oh, ternyata benar tau. Feelingku benar tau. Mungkin loh. Kalau in value mungkin pastinya lebih kan Dibandingkan waktu ikut ya, orang. Pasti. Jalan-jalan terus kan aku lihat IG-nya. Ya aku jalan-jalan itu belum usaha. Oh, belum toh. Kalau sudah saya usaha, mau jalan-jalan nunggu tanggal merah. Oh, benar. Jadi kalau kita juga nggak asal ya, teman-teman juga ayo ke Jogja gini-gini, kita dari teman-teman juga usaha sendiri. Betul. Mereka ngajaknya itu nggak nalar gitu. Dari Sabtu kan tetap kita kerja. Betul. Mungkin ya tempat usaha ditutup gitu kan. Betul. Tetap cuan nomor 1. Yang pasti gini sih, awalnya memang kalau Rosa itu bukan berwirausaha, uangnya itu untuk diri Rosa sendiri. Nah, betul. Kalau sekarang itu lebih Rosa memberi manfaat ke orang-orang di sekitar Rosa. Walaupun sebenarnya dengan nominalnya juga, maksudnya karyawan bukan yang terus nominalnya dengan salary tinggi ya, karena Rosa masih rintisan. Tapi seenggaknya karyawan tempat Rosa itu ya terdampakkan dengan pandemi sih. Karena Rosa kan waktu bangkit waktu pandemi. Iya. Di saat yang lain turun ya. Tapi rencananya usaha sebelum pandemi gitu kan. Cuma waktu itu kan tutup semua lockdown. Jadi Rosa ngurus izin pemerintahan itu nunggu sampai pemerintahan buka itu sekitar bulan Juli gitu kan. Juli. Ya, jadi lamanya berarti mungkin karena ada kondisi lockdown. Iya. Sampai Bepom juga heran waktu saya datang, waktu itu saya masih umur di akta itu tercatat umur 23 atau 24 ya. Loh, ini punyanya Mbak Ros. Jadi semacam harusnya ngajak Bu Tanti. Itu masih baru saya. Jadi semacam ini beneran gitu kan, kayak serius nih. Iya, gitu kaget gitu. Iya. Ibu saya juga gitu karena itu 2000 berapa ya? Enggak, karena gini, trennya sekarang tuh Rosa ya. Anak-anak muda itu seringnya malah masih nongkrong-nongkrong. Ya toh, seumur Rosa itu masih suka nongkrong-nongkrong, happy-happy. Ya. Mungkin yang bikin mereka kaget kok enak ya anak muda yang sudah mulai usahanya. Padahal kalau dimulai dari muda, ya toh Bu Lina, pasti ini kalau berhasil kan
menikmatinya itu jangkanya panjang ya. Nah, bermanfaat bagi orang banyak itu kan juga lebih panjang ya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut. Pertanyaannya paling komplit. Nah, nih Zaki nih, kandidat kedua nih. Muhammad Zaki kelas 12C, absen 20. Wah, komplit sekali ini ya. Permisi Kak, saya Zaki, izin bertanya. Beberapa waktu lalu media sosial cukup digemparkan oleh perseteruan antara dokter pemilik klinik kecantikan ternama dengan YouTuber artis. Nah, aku ngerti di sopo. Perseteruan itu disebabkan dokter tersebut membuat konten video tentang hasil uji produk yang perlu diketahui. Oh, gini. Oh, maksudnya Zaki mungkin mempertanyakan klaim dari Rosa mungkin ya. Jadi kok bisa ngeklaim hasil uji dan sebagainya, apakah produknya ini abal-abal atau enggak? Ya, terus intinya bagaimana tanggapan kakak sebagai pemilik usaha yang telah mengantongi izin badan terkait tentang kasus ini. Oh mungkin gini pertanyaan Zaki, ada kasus nih yang dokter itu sama artis itu, nah, artis ini di-endorse oleh kosmetik, ternyata kosmetik ini tidak mempunyai izin dari BPOM. Nah, Kak Rosa ini tanggapannya seperti apa terhadap produk yang kakak punya yang benar-benar sudah ada izin badan POM-nya ini? Kalau masalah kompetitor tentang izin BPOM, sebenarnya juga sebenarnya itu ada sebenarnya ada dulu. Tapi kalau sebagai pemilik usaha, kalau seperti cari aman. Jadi kalau sebelum usaha melangkah itu, ya ikutilah aturan di mana kamu ada. Jadi kayak semacam sekolah ya. Aturannya apa ya kita ikuti ya, kalau mau itu berhasil. Tapi Kak Rosa nggak bilang kalau pemilik usahanya itu, maksudnya ngejudge perilaku yang baik dan sebagainya atau apa. Kak Rosa juga nggak bilang. Kenapa dia juga bisa langsung gini-gini ya, itu rezekinya dia. Kalau Kak Rosa sendiri usaha Cari aman ya. Selain cari aman, kita juga semacam kita hidup di lingkungan di pemerintahan gitu kan. Semua ada aturannya. Jadi kalau mau bilang itu komputer, enggak juga sih, itu sudah sebesar. Iya. Enggak. Apa ya, semacam ngeklaim dia orang yang terbaik kan ya, produknya paling baik. Kalau pesan Mbak Elsa, dimana mau berada ya kalau ada aturan dia, misalkan kamu di kota mana atau mana seperti itu ya apa? Intinya secara pribadi harus lebih bertanggung jawab ya terhadap produk yang dihasilkan. Apakah nantinya dia akan produk ini melukai banyak orang mungkin ya, atau walaupun mungkin keuntungannya banyak, tapi belum tentu berkah ya. Mungkin itu kali ya. Terus ini Kak, ini ada beberapa yang mungkin harus saya edit ya pertanyaannya ya. Enggak sih, nggak apa-apa sih. Nggak mungkin saya ungkapkan. Ini karena kalimatnya susah dicerna. Enggak, Zaki ini luar biasa aktif. Jadi kadang materinya ini dia tanyanya itu. Nggak apa-apa. Kalau buat Zaki, mana nih Zaki? Mungkin bisa di smart ya Zaki ya. Dipin boleh Zaki. Kalau Kak Rosa mau pengen lihat Zaki. Zaki mana Zaki? Ah ini tuh udah senyum-senyum tuh. Itu loh Kak Rosa itu Kak. Nah ini. Zaki. Ini Bu Tanti. Suruh tanya langsung aja Bu Zaki Bu. Nah Zaki tanya langsung. Zak. Oke. Udah kedengeran Bu. Mengikuti kontroversial sekali. Sudah. Malah Iya. Ada seperti itu tutup telinga. Karena mikir fokusnya ke sini. Dari relasi mainnya. Iya. Ini karena Zaki pengamat juga sih. Silakan Zaki. Yang tadi udah Bu Tanti sampaikan Zak. Ya, terima kasih Bu Tanti. Yang pertama, soal pertama. Yang kencang Rosa dengar? Nah, gini buat pertanyaan yang kedua ini kan ada beberapa sentimen publik, ada 3 sentimen publik kan.
Yang pertama, sentimen pertama ini bahwa dokter ini tadi menyatakan demikian atau membuat konten demikian itu buat kepentingan pribadi. Misal, biar klinik kecantikannya itu lebih populer lagi. Atau mungkin biar produk-produk yang di review tadi biar turun gitu, biar nggak laku. Terus yang kedua, yang YouTuber artis ini tadi kan dia bisa ngasih somasi, dia bisa sampai nangkap nih dokter nih tadi, mungkin apakah si YouTuber artis ini tadi punya backingan dari pejabat-pejabat terkait atau mungkin dari orang-orang terkait gitu biar dia bisa tetap bertahan di kasus ini. Terus buat yang ketiga itu apakah dari badan terkait atau biasa disebut BPOM ini tadi apa namanya ada kecurangan gitu loh Kak. Terima kasih. Maksudnya mungkin badan pokok. Badan pokok mungkin bisa ngasih izin ternyata aman. Jawabnya aman-aman aja. Mungkin yang masalah pertanyaan itu nanti Kak Rosa juga belajar tentang ini ya, karena Kak Rosa juga kurang info. Tapi pernah dengar cuma memang kurang info tentang kontroversi itu. Tapi kalau untuk BPOM, setahu Kak Rosa ya semuanya resmi ya. Tidak ada orang BPOM apa-apa. Kalau masalah YouTuber dan sebenarnya mungkin nanti Kak Rosa nggak lagi ya. Zaki ya? Zaki, Oh, iya. ya. Nanti kita bisa diskusi. Ya, mungkin nanti Kak Rosa. aja Zaki ya. Iya. Jadi intinya kalau mau Bu Tanti sampaikan, nggak mungkin lah sekelas Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan izin sampai abal-abal ya Kak ya, nggak mungkin. Kemungkinan mungkin ada oknum, ya. Nah, tinggal hal itu nanti kita diskusikan lagi aja di waktu yang lain, ya. Nggak apa-apa ya Zaki ya. Nanti boleh minta kontaknya Kak Rosa ke Bu Tanti boleh, atau nanti follow IG-nya, ya bisa DM-an ya. Oke Zaki, kita lanjut ya, karena waktunya juga semakin siang. Oke, dari Davia Kak. Oh ini hampir sama dengan pertanyaannya Rika ya. Jadi memutuskan untuk membuat produk sendiri. Jadi baliknya mungkin ya. Resiko. Dari suara ada pertanyaan ini. Dari mana? Dari suara. Danis mana Danis? Bentar Danis, belum kelihatan. 10-17. 17. Di atasnya Zaki ya? Di atas Zaki. Oh iya, oh ini kayak. Oh ini Danis, kelas 12B. Permisi Kak, izin bertanya. Oh ya. Setahu saya, ini kan baru beberapa produk handshop yang diproduksi. Untuk kedepannya, apakah Kak Rosa ingin mengembangkan produknya ke bentuk lain? Misal, sabun mandi atau sampo. Danis ini pemilik kolam renang di Pengging sana Kak Rosa. Danis mana Danis? Mana Danis? Tolong disempatkan ini. Tampilkan Pak. Cari Danis. Tampilkan Pak. Oh, Danis adanya Kembang Anggrek. Danis. Loh, ini Danis. Bapak Danis ini Pak Lurah. Pak Lurah apa? Gubernurnya Pengging Mbak Rosa. Danis, tolong on cam. Danis on cam dulu, baru dijawab. Nanti dapat lara kudungan, ayo. Ini. Ini. Wala. Tulip. Ya, ayo on cam dulu baru Kak Rosa mau jawab. Danis ini juga kandidat ya, penerima giveaway. Berarti kalau nggak on cam nggak dapat giveaway. Ya. Kalau on cam nanti habis ini kita OTW Pengging loh Danis. Distribusikan. Nah, kita nanti adakan cuci tangan massal di Pengging ya. Mana nih? Oh ya, sambil nunggu Bisa Danis itu. dandan. Bisa Jadi tuh jawab Kak Rosa. apa? Mbak Rosa, Kak Rosa bisa kerjasama dengan siapa? Danis, pengelola Pengging. Jadi
sabun cuci tangannya bisa kerjasama dengan pengelola penggiling. Kak Rosa bisa kerjasama dengan instansi terkait di Pengging supaya ini sabunnya bisa masuk. Oh ini sudah on. Melek sih Mbak, melek sih. Ini Danis. Silakan Danis tanya sendiri. Ayo. Pemilik kolam renang sepengging loh ini. Salam buat Bapak. Instansi terkait. Danis, nih Kak Rosa nih. Tadi kan udah, Bu. Oh, tadi kan udah, Bu. Iya. Untuk perkembangan produk sebenarnya pengen banyak produk yang kita hasilkan. Tapi kan kita juga lihat dulu, maksudnya waktu ini Rosa belum pro. Sebenarnya sudah ada untuk sabun batang, yang sudah jadi izin edarnya. Cuma kita kapasitasnya belum. Jadi Kak Rosa open banget untuk anak-anak yang mau berkreasi semacam. Kemarin ada kelas Kak Rosa juga ya, namanya Pak Anggir, kemarin juga sempat main. Maksudnya kita akan kolaborasi ya semacam masker dan sebagainya. Cuma belum wacana sih, belum ada realisasinya karena kan udah punya kesibukan sendiri. Tapi Kak Rosa open untuk anak-anak yang mau bereksplorasi. Dan itu sebenarnya seru, Bu. Seru itu namanya semacam formulasi itu tidak ada yang salah. Betul. Jadi kita buat hari ini seperti ini. Nah, eksperimen itu tidak ada yang salah. Dapat apa yang lain ya? Ya, nanti kalau ya pastinya Kak Rosa pengen sih, Bu. Cuma untuk saat ini memang dulunya mungkin untuk sabun batang dulu, nanti kita baru sampo dan sebagainya. Iya. Pastinya pengen beberapa varian. Cuma kan ini jadi kasusnya di tempat Kak Rosa itu antara mengembangkan produk dulu atau mengembangkan pasar dulu. Pilih pasar kalau saya. Nah, Kak Rosa pikir kita baru ada satu varian pasar dulu. Nanti kalau pasarnya udah mulai sampai hampir 500 toko kasarannya gitu ya, nanti kita bisa nambah produk. Takutnya kita udah terlalu banyak 25 varian produk, pasarnya 0, gitu kan. Dan itu juga nanti kita lihat juga sih, maksudnya Kak Rosa juga membutuhkan anak-anak yang mau bereksplorasi, karena nggak bisa ya kalau Kak Rosa tetap ikut, Kak Rosa juga suka sih eksplor di formula ya. Anak-anak yang mau bermain, mau semacam Kak, ayo buat yang hits apa bedroom, betul, apa. Kak Rosa open banget, nanti tinggal kita. Ya, nanti Kak Rosa open anak-anak yang mau main, nanti janjian aja sama Kak Rosa, kita buat produk atau nanti ya ini masalah valuasi dan sebagainya bisa dibicarakan. Jadi setelah itu nanti Kak Rosa izinkan juga bisa, kita bantu untuk izin edar. Tapi atas naungan merek Eros, karena otomatis kan masuknya ke Eros nanti. Sebenarnya Kak Rosa juga buka makron. Jadi makron itu semacam, pernah dengar makron? Jadi kayak dandaki ya? Ya, semacam dandaki seperti itu. Toll-in, bahasanya kalau di obat tuh toll-in, manufacturing toll-in. Jadi kayak dandaki. Misalkan produk saya, terus dandaki itu Kak Rosa. Nanti mereknya merek atas nama pemerintah, tetapi diproduksinya tempat saya. Jadi kalau adik-adik pernah lihat didistribusikan oleh, diproduksi oleh itu berbeda. Biasanya sering lihatnya di obat sih ya. Sendiri dengan nama sendiri, tapi saya bisa repot-repot. Tapi formulasi tetap dari owner ya. Owner kan bisa custom. Jadi semacam punya Kak Rosa pakai aloe vera. Siapa tahu nih Bu Tanti pengen yang pakai rasanya ya bukan aloe vera, tapi mau makainya yang ekstrak lain, misalnya kan semacam ekstrak gitu bisa. Disesuaikan sama budget si customer. Cuma kalau mau dimakan itu sekali proses nggak bisa pesen 10 biji dimakan nggak bisa. Kita harus satu batch. Berapa Kak? 1000? Bukan satu batch, lebih ke satu apa ya? Kalau orang bilang satu kemasan packaging. Ada minimumnya untuk pembelian bahan-bahan. Biasanya kita akan 500 sampai 1000. Oh iya. Karena kita kan kepentok. Misalkan kita beli ekstrak aloe vera, kan nggak bisa kita ngecer 10 mili. Betul. Kita kan ambilnya 50. Iya, betul. minimal kuantitinya dia order. Setelah itu kita juga buatkan semacam
perjanjian kerjasama atas merek lisensi. Betul. Jadi mereknya Butanti itu masuk ke tempat Rosa itu ada hitam di atas putihnya. Betul. Jadi suatu saat kalau dicek sama BPOM ternyata mereknya Butanti misalkan itu kok nggak ada dokumen BPOM-nya, nanti BPOM itu melacaknya dokumen ke tempat dari tempat maklonnya tadi. Iya, di tempat Saya distribusinya ya. ya. Distribusinya kan dicek juga. Jadi kan kita nggak perlu Buat punya ya, BPOM izin ya. juga. Jadi Butanti Pak Uya tidak perlu tempat usaha yang penting punya uang untuk merek. Ya. Itu kasusnya banyak yang untuk artis-artis, jadi semacam mereknya merek artis Iya. tetapi produksinya kadang di satu pabrik yang sama dengan artis lain kan bisa custom. Jadi anak-anak teman-teman yang mau ekspor atau punya ide apa, welcome banget Kak Rosa. Rosa juga butuh bantuan untuk inovasi ya. Kalau kita memang itu udah bisa. Wah, ini kelihatannya kita mengeluarkan itu. kelihatannya Pak Uya berminat ini. Nanti bisa buka website tempatnya Kak Rosa, www.eros.com. Di situ ada kolom nominal budget kalian. Boleh dibuka juga nggak apa-apa sih. Nanti kalian, jadi semacam bukanya dari Instagram aja Kak langsung. Instagram ya. Instagram. Jadi nanti Tapi kalian Instagramnya harus di private katanya. Instagramnya Eros. Oh, itu Instagram. Malas. Ya besok harus Iya. buka mungkin. Betul. Biar Anda ada yang mau biar nggak takut sama Iya, kausan dipikir kan. benar. Jadi bagi yang punya ini Kak, Belum bisa. kalau untuk formula mungkin ada beberapa anak-anak kita anak-anak kita. Mungkin baru Eros apa ya Pak? Iya. Jadi di situ ada semacam budget kalian, varian apa dan sebagainya. Nanti budgetnya itu disesuaikan untuk kemasan berapa milinya gitu Bu. Paham ya? Jadi kita nggak Berarti kayak ada pilihan gitu ya. range, masukkan budget Range. antara 10 sampai 20 juta, 20 sampai berapa. Kalian masukkan input aja. Cuma saat ini harusnya juga terbatas. Kemarin ada yang minta maklon untuk yang itu dari maklon itu. Yang ada minta untuk maklon sabun pemutih wajah dan sebagainya. Harusnya juga belum open karena memang belum berani untuk menangani kasus yang seperti itu karena kan basicnya harusnya masih daily care, belum sampai yang ke wajah, maskara, belum ada. Iya. Mungkin kedepannya pasti. Kalau ada anak-anak yang mau belajar, mau eksplorasi nggak usah, kita Buka bisa lah. buat varian baru itu juga. Iya. Itu harus ada. Ya. Dan yang mengajukan itu Semua ada ujinya sih. sih Bu. Nggak harus yang punya formula. Kita sebagai produsen. Oh, sebagai produsen, terus saya. Iya, maksudnya biayanya ditanggung Pak sama pemilik merek. Oh, gitu. Karena waktu diuji itu kan per merek. Nggak bisa ujinya ini dibuat ke merek lain, nggak bisa. Iya, Di betul. uji lab itu ada mereknya apa. Nanti bisa bukti terus dulu ya. Jadi nanti nggak bisa yang mau lanjutkan ke lab. Ya dari saya karena iya. Mungkin idenya bisa ditampilkan dulu. Ini Ada di mobil, ada di pantangin terus saja. Boleh pantengin. Banyak sih Bu, mungkin ada challenge juga. Terus mungkin yang suka main Mobile Legends, bulan depan kita ada semacam giveaway lewat Mobile Legends. tuh, Mobile Legends tuh, grup Mobile Legends. Banyak yang maret ya, nggak ada produk. Ya, Follow di dulu. aja nanti waktu kita keluarkan game, keluarkan giveaway itu ada syarat-syarat. Betul, pasti. Ya, bulan depan kemungkinan kemarin programnya semacam permainan online sih. Permainan online. Oke. Syaratnya kan pendaftaran dulu. Betul. Pokoknya nanti follow aja ya di IG-nya Eros ya. Oh, ini juga mengutip Squid Game ini. Belum nonton saya drakor ini ya. Katanya sih heboh ini seluruh dunia, Pak. Ya, jadi ada beberapa pelajaran hidup yang bisa diambil dari situ. Oke, Kak Rosa, kita lihat lagi. Terakhir ya, ini untuk Benedikta Fania. Pertanyaan terakhir. Jika ingin memperbarui izin edar, apakah tahapan yang dilalui sama persis saat mendaftarkan? Kalau untuk ukuran panjang pastinya lebih simpel ya. Oh, sampel ya.
Oh, lebih simpel. Iya, semacam kalian kalau sudah dapat STRTTK, ketika lulus kan dapat STRTTK nih. Nah, untuk memperpanjang STRTTK, misalkan harus ada SKP. Ada ini belum ya? Kalau sekarang kan di perundang-undangan kita bukan nggak dapat STRTTK. Jadi ada 3. gampangannya seperti ini, kalau kalian udah lulus, tinggal udah kerja nih, mau diperpanjang kontrak, yang penting kan etikanya baik, nggak ada masalah, jadi bisa mengajukan. Jadi gampang kayak Minimal lebih SIM, simpel ya. ya kayak dari awalnya membuat SIM kan lebih sulit daripada memperpanjang gitu kan. Mungkin kalau ini Sangat simpel. bicara di produk, mungkin yang ditanyakan Fania itu apa perlu produknya di tes lagi gitu? Oh, nggak perlu ya. Yang penting formulasinya tetap sama. Ya, yang penting juga si produsen sudah melanggar undang-undang ya Kak. Iya. Jadi kadang ada juga cap produsen, misalnya pabrik ini kemarin ada penipuan atau apa, jadi ada kasus yang akhirnya nggak bisa untuk memperpanjang izin edar, atau akhirnya nggak bisa untuk memproduksi. Semua tergantung etika kerja sama. Tetap etika ya. Iya. Semua bisa sih. Ya. Oke. Jadi menarik sekali ya Kak Rosa ya. Ini anak-anak juga banyak. Nanti kita pilih Kak Rosa berdasarkan pertanyaannya Kak Rosa yang tentukan ya. Nanti pengumumannya akan nanti share di grup angkatan aja. Ya, nanti kita. Jadi teman-teman boleh di-share nomor saya misalkan mau. Oh iya. Atau ada ide-ide apa kita buat forum boleh. Nanti share-nya hari Minggu ya. Atau Dia DM di chat aja atau DM. Ya. Sabtu sekolahan Libur. Mungkin kan atau praktek berkunjungnya hari Sabtu. Bisa. Nanti dikondisikan ya. Ada ide-ide nanti Kak Rosa buat fokus kalau pas sejarah ini. Nanti kan kita Desember ada virtual boleh. Nanti kita bicarakan lebih lanjut aja. Ini kita tutup dulu aja karena sudah jam 11 ya. Oke, untuk izin edar kali ini Bu Tanti cuma mau resume aja sebentar, nanti tolong dikoreksi juga ya Kak Rosa. Ternyata izin edar itu nggak susah ya Kak ya. Cuman pasti ada tahapan-tahapannya ya Kak ya. Dan banyak. Ya. Jadi yang penting itu kalau kalian sudah berniat ingin membuat sesuatu untuk hasil kerja kalian, nomor 1 tetap niat ya Kak ya. Tanggung jawab. Niat dan tanggung jawab. Etika juga perlu ya. Ketetapan hati juga perlu ya Kak ya. Iya, jadi harus konsisten ya. Jangan pernah menyerah ya. Jangan insecure. Kadang-kadang tuh anak-anak, aduh aku nggak bisa matematikai, apa besok bisa kerja ya. Aku nggak bisa resepi, apa besok bisa kerja ya, kayak gitu ya. Jadi apapun yang sekarang dihadapi oleh anak-anak atau teman-teman dari Kak Rosa ini, Kak Rosa dulu tuh juga mengalami. Jadi nggak langsung seperti sekarang ya Kak Rosa itu. Jadi pesan Bu Tanti, pesan Bu Lina, tetap semangat untuk pembelajaran. Kak Rosa pasti juga akan ada pendampingan untuk dunia industri ya Kak ya, karena Kak Rosa sudah ada MOU dengan kita untuk memberikan ilmu-ilmu dari Kak Rosa ya. Untuk hari ini kira-kira cukup ya. Bu Lina mungkin ada resume yang harus disampaikan atau mungkin Pak Uya, Pak Aji dari tim pesan atau pesan dari Kak Rosa atau quote. Jangan takut kita harus silakan 1 menit. Satu menit aja Bu. Satu detik. Pesan Kak Rosa gini sih, kalau kamu berhasil, orang di sekitar kamu juga harus berhasil. Betul. Jadi nggak egois ya Kak ya. Iya. Kita bermanfaat. Betul. Ilmu yang dibagikan itu tidak akan mengurangi ilmu yang kalian punya, gitu ya. Nah ya jadi runan, ya. Langsung japlak bekel, ya. Beda ini. Oke, kegiatan pada hari ini kita cukupkan ya Bu Lina. Bu Tanti berterima kasih sekali atas kehadiran Kak Rosa, bantuan dari Bu Lina, Pak Uya, Pak Nehe, Pak Aji, Pak Joko, Bapak Ibu guru yang lain. Kalau selama acara ini kami bertiga atau kami satu tim
melakukan kesalahan atau tindakan yang mungkin kurang berkenan bagi narasumber atau anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu, guru, rekan sejawat, kami mohon maaf untuk mengakhiri acara pada hari ini. Karena tadi sudah diawali dengan berdoa, kita juga akhiri dengan berdoa. Semoga isian dari kelas industri hari ini bermanfaat bagi semua. Monggo berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Oh iya, untuk share link presentasi dan output sudah di-share Bu Lina atau mungkin sudah dibantu dengan Bu Desi? Ya, minta tolong Bu Desi untuk share presensi. Jadi nanti ada bukti keikutsertaan kalian ya. Ini jangan live dulu. Silakan kalian screenshot sebagai bukti kehadiran kalian. Ya. Untuk link output nanti hanya kelas 12. Gitu. Oh, kalau kemarin sih dua-duanya. 11 12. Iya. Untuk link output kelas 11 dan kelas 12 ya. Untuk mengisi presensi juga jangan lupa di screenshot dulu, on kamera dulu. Silakan di screenshot. Setelah itu kalau nggak datang nanti tetap izin. Entah dengan wali kelas atau dengan Kalau Bu Tanti atau Bu Tanti, gimana Pak? kalau nggak datang kelas industri hari ini, besok suruh kelas industri sendiri dengan Kak Rosa. Oh iya. Boleh Pak. Oh, suruh datang ke tempatnya Kak Rosa ya? Iya, itu tugasnya. Nanti kan ngomong apa aja kemarin gitu ya? Iya, gitu ya. Jadi Iya. ini beneran. Oh iya. Atau gini, ini ada beberapa penanya Kak Rosa mau umumkan sekalian mungkin sambil ngisi waktu atau gimana Pak? Oh ya? Ya Pak, Bu yang dapat. Boleh. Ini boleh dipilih. Yang dapat boleh dibagikan aja sekarang. Yang dapat dibagikan sekarang. Oh ya, yang dapat dibagikan sekarang. Oh, anaknya juga ada ya. Besok pas PTM. Ini nih. Ya, Fania 11C. Mana nih anaknya nih? Mana Fania? 11C, mana 11C? 11 apa 12 sih? 12C ya? Bukan, ini Fania 11C. Benedikta Fania itu yang belakang tadi. Beda, Pak. Beda 11C. Benedikta Fania juga dapat ini dari Kak Rosa. Kak Rosa mau kasih Benedikta Fania yang mana? Benedikta Fania tolong dipin. Fania mana Fania? Atau request yang mana? Mau coba yang apa? Kamu dapat kesempatan pertama nih. Benedikta Fania. 12C. Yang 12C. Oh Bu. Ada 5 varian, Van. Ya. Itu. Ayo di on kan? Ya, yuk. Fania mau yang mana, Van? Sorry.
Mana Fania? Aku. Fania mau yang oranye? Apa tuh? Passion ya? Es buah warna Nah, merah, apa ya? Rasa apa saja itu Bu? Yang mana Disampaikan. tuh? Biru, Aroma. putih, oranye. Biru, Bu. Oh, yang Benedikta. biru. Oke, Fania. dapat 1 Fania. Besok ambil tunggu nanti ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima Sini kasih, dulu dong Kak. sama Kak Rosa. Apa deh? Yuk, lainnya Bu, siapa yang dapat Bu? Nih, dapat lagi. Maaf, tadi ada iklan berjalan. Dari suara ya? Dari suara. Oh iya, oke. Sudah cepat yuk, cepat yuk. Danis, nanti bukan dipilihin ya yang oranye. Terus Zaki. Zaki. Nggak on. Ya ada yang kayak putih aja. Terus yang 2 ini dapat yang masih setia. Yang pertama kali masuk itu nggak kelihatan ya Pak ya siapa ya? Yang pertama kali masuk. Siapa ya? Masih ada yang enggak? Ada Dina. Siapa? Dina. Dina Harjanti. Ya, Dina Harjanti kamu dapat. Yeay. Terima kasih, Bu. Dina Terima Harjanti. kasih, Oh iya, Kak. Dina mana Dina nggak kelihatan. Oh Dina ya, ini kelas 11D kalau nggak salah. Oh iya benar. Anaknya kecil lucu imut gitu. Kasih yang online aja ya. Satu lagi yang paling heboh. Mana? On cam yang paling heboh. Bukan Pak Nehe. Bentar, yang paling heboh masih on cam. Ya Mana ya? ampun. Tadi Safira terus dan Safira mana Safira? Safira Dini. 11D. Mana Safira mana? Terus yang selanjutnya ketinggalan layar. Oh iya mana sih? Ya, Safira Oh ini nih. Oh iya, ya Allah. 12D nomor 21. Cantiknya kayak Bu Kanti ini. Oh iya ini. Anissa Safira Putri Julia juga. Apriliani 11 dapat lagi. Kita tepuk tangan ya. Terima kasih Kak Rosa. Terima kasih Pak Uya. Terima kasih Pak Haji, Pak Nehe, Pak Joko, semua Bapak Ibu guru yang sudah membantu acara ini. Terima kasih. Silakan kalian boleh izin live. Selamat siang. Selamat hari Sabtu. Dadah. Selamat siang, Bu. Terima Iya, kasih. siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu Lanti, Bu Nina, Kak Rosa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Kak. Terima kasih.